Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bunda Mira. Di sore hari ini saya akan memulai aktivitas saya dengan membuat sop ubi sederhana. Ini gambarnya agak gelap karena memang sudah menjelang sore. Ini aku lagi potongin ubi kecil-kecil. Tapi tidak semua ubi ini aku masak, sisanya akan kusimpan lagi untuk buat kue lain. Suara anak-anak ya kedengaran agak berisik di belakang. Dan itu di bawah jendela ada ayam yang mondar-mandir nungguin makanan untuk dibuang. Karena biasanya kalau aku habis nyuci piring di sini, aku buangkan makanan ke bawah sana. Jadi para ayam itu kalau sudah dia tahu aku lagi di sini, dia pasti datang nungguin makanannya. Sisa dari singkong ini nanti akan aku parut untuk buat kue bolu atau kue apa namanya itu, kue lepet singkong. Setelah singkongnya selesai aku potong-potong, ini aku mau siapin bumbunya. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe. Tapi karena aku capek berdiri, jadi aku duduk aja di lantai untuk ngulek bumbunya. Sebenarnya lebih cepat dimasukkan di blender, tapi saya pikir ini bumbunya cuma sedikit aja. Jadi tidak perlu di blender, cukup diulek-ulek. Sambil ditemani sempus, aku berusaha ngulek sampai betul-betul halus. Dan itu matanya sempus kayak ngedip-ngedip gitu, mungkin dia kepedasan. Karena dia baring di depan saya. Sementara saya ngulek bawang merah yang lumayan buat mata perih yang bisa bikin kita menangis. Dan itu simpus kayaknya sudah mulai ngerasain pedisnya bawang merah. Ini bumbunya sudah mulai halus, hampir halus. Tapi sebelum itu aku mau masak dulu airnya, aku mau masak dulu singkongnya. Nanti dilanjutin halusin bumbunya. Ini airnya aku udah mau masukin di panci. Nyalain kompor, sudah itu cemplungin singkongnya. Karena singkong ini lumayan lama masaknya, jadi aku masak duluan lah. Nanti setelah ini aku haluskan kembali bumbu yang tadi belum selesai diulek. Supaya nanti kalau singkongnya masak, bumbunya sudah jadi. Saya itu lebih suka duduk di lantai kalau ada kerjaan yang lama mau dikerja. Kayak ini nih. Kalau saya ngulek di atas depan kompor lumayan lama, kaki dan pinggang jadi pegal. Jadi enaknya itu sambil duduk di lantai. Ini sempus ini betul-betul malas. Sudah sore masih nyenyak tidur. Dan itu pun yang satunya. Dia masih enak tidur di depan mesin cuci. Mereka ini berdua lah teman si bocil saya kalau di rumah. Nah, saya panggil dia, dia langsung angkat kepala, dikirain mau langsung dikasih makan. Padahal cuma dipanggil namanya. Ini kembali lagi ke masalah ulekan bumbu. Ini sudah halus, sudah siap untuk ditumis. Dan ini mau aku pindahin ke piring dulu, baru ditumis. Karena ini sudah halus. Sebenarnya sini tidak terlalu halus amat.
Ini aku mau tumis bumbunya dulu, dan singkongnya di sebelah ya, di samping ini sudah mulai mendidih juga. Jadi aku tumis dulu bumbunya ini sampai benar-benar matang dan wangi, supaya nanti aromanya itu tidak langu. Bumbunya sudah mulai matang dan siap untuk diangkat. Ini sudah mulai hampir gosong. Ini juga aku siapin daun bawang dan daun seledri. Nanti akan ditaburi bawang goreng juga. Akan lebih enak lagi kalau dimakan dengan tambahan kecap dan saus sambal dan juga telur rebus. Sebenarnya enak juga kalau ditambah mie atau bihun. Tapi kali ini aku cuma ngasih telur rebus saja nantinya. Ini airnya sudah mendidih nih. Ini airnya sudah mendidih. Tapi sebelum telurnya aku cemplungin, ini apinya aku kecilin dulu biar nanti airnya atau telurnya itu ndak langsung pecah. Dan oh ya, ini telurnya ini sudah dicuci bersih. Setelah semua telurnya udah masuk, nanti nih apinya akan dibesarin lagi sampai dia dengan api sedang, supaya telurnya itu cepat matang. Ini aku rebus telur ini lumayan banyak, sekitar 10 biji. Singkong yang di kompor sebelah juga mendidih sudah, tapi belum matang. Dan ini sambil menunggu singkongnya matang dan juga telurnya, ini aku lipatin dulu cucian yang menumpuk ini. Cucian tadi pagi yang sudah dipungut sama anak saya ini. Dan karena cuciannya ini lumayan banyak dan pakaiannya besar-besar, ini anak saya yang kecil ini hanya ketawa ngeliatinnya karena dia bilang terlalu banyak. Kita para ibu-ibu harus begini, harus bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Seperti ini, sambil memasak, menunggu masakannya selesai, menunggu masakannya matang, aku sambil lipatin pakaian anak-anak ini. Mereka itu biasanya hanya nyuci saja, tapi pakaiannya tidak dilipatin. Di sini tuh agak ribut karena memang anak-anak sudah mulai pulang ke rumah. Mereka ada bermain depan sambil menonton. Jadi suaranya sedikit berisik. Anak saya yang kecil itu berlarian ke sana kemari karena dia sedang main. Kadang dia main dengan kucingnya, kadang juga dia main dengan kakaknya di belakang sana. Jadi dia terus berlari ke sana kemari. Dia itu sangat senang kalau kakaknya sudah pulang ke rumah karena dia ada teman. Dia tidak mau pergi bermain dengan teman sebayanya di luar rumah. Entah dia takut atau apa, yang jelas dia tidak mau. Biarpun kakaknya pergi, dia lebih suka tinggal di rumah, main sendirian. Cuciannya sudah hampir selesai dilipat dan tinggal sedikit lagi. Nanti ini kalau tidak dilipat rapi seperti ini akan terus berantakan di kursi. Dan ini ada beberapa lembar pakaian kebun, harus dipisahkan tempatnya. Karena keasikan melipat pakaian, telurnya hampir gosong. Ini airnya sudah mulai habis. Dan ini singkongnya juga udah mulai matang dan diangkat. Ini saya sudah matikan kompornya ini. Ini telurnya ini betul-betul hampir gosong karena kelupaan. Ini aku keluarin dari panci biar nanti cepat dingin. Nah, airnya sudah habis ini. Setelah singkong dan telurnya masak, kompor dimatiin. Ini aku duduk lagi di bawah
untuk metikin kelor. Tadi sebelum lipat pakaian aku sempat keluar rumah ke depan ngambil daun kelor yang tumbuh depan rumah. Jadi kelornya gratis, nggak perlu beli. Tinggal ambil saat mau dimasak, jadi betul-betul segar. Ini si bocil saya yang sedari tadi berlarian kiri kanan datang bantuin, dan itu juga simpusnya langsung datang duduk. Nah, setelah semuanya selesai dipetik, lanjut masak. Karena memang ini sudah menjelang maghrib, sudah waktunya masak sayur dan makanan lain. Nasinya sudah masak dari tadi, dan tinggal sayurnya ini yang mau dimasak. Dan suara azan, suara dari masjid sudah mulai terdengar karena ini sudah menjelang maghrib. Untungnya sayur kelor ini sayur yang paling cepat matang. Jadi hanya perlu 5-7 menit dimasak, jadi dia sudah matang. Tidak perlu lama-lama. Makanya aku suka masak daun kelor karena itu sangat simpel. Dan ini dia masakan sup singkongnya yang kita masak tadi.